Ustadz, ini ada kemarin-kamarin itu kan viral ya mengenai tentang Nikita Mirzani dengan anaknya Loli. Iya. Diduga anaknya itu kabur dari rumah aman tempat dia saat ini berada. Kemudian berseteru dengan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan. Nah, menurut Pak Ustadz sendiri melihat pandangan ini seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Pandangan di mana ya? Jadi begini, seorang anak itu harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Siapapun orang tuanya, apapun yang terjadi, karena seorang ibu itu kan yang melahirkan kita. Orang tua kita ada ayah, ada ibu. Jadi pada dasarnya seorang anak dimanapun berada harus memegang etika itu, pekerti dan mempunyai rasa ya sayang terhadap kedua orang tua, apapun bentuk latar belakang kedua orang tuanya. Nah, terkadang kan anak zaman sekarang ini saja melupakan itu, sehingga sayang atau perhatian terhadap kedua orang tuanya sangat ini ya kurang seperti itu. Ya, oke. Pak Ustadz sendiri sebagai tokoh agama ini seperti apa sih tanggapannya dengan perseteruan anak dengan ibu? Apalagi kan kita melihatnya anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. Begitupun orang tua harus melihat anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan sampai viral ini seperti apa nih Pak Ustadz? Ya memang betul kan, kita itu kan kalau dalam Islam kita kan setelah sholat di mana atau dalam waktu kapanpun kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, karena doa ibu itu tiada batas ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu kan? Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah kedua ibu bapakku sebagaimana mereka menyayangi kedua waktu kecil. Dalam hal ini kan Ibu Nikita Mirzani kan sangat berjuang untuk anaknya ini kan. Kalau kita melihat dari cerita alur kronologisnya, ingin kuliah di luar negeri, disupport. Terus di tengah perjalanan dia banyak mengalami cobaan, mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh teman-temannya, sehingga tidak bisa melaksanakan kuliah itu. Ya, mungkin dalam agama Islam sendiri pun walaupun memang seorang single parent ya Pak Ustadz, tapi mungkin anaknya pergaulan juga mungkin mempengaruhi gitu. Itu seperti apa sih Pak Ustadz? Iya, sangat mempengaruhi. Sebenarnya kan orang tua itu sudah melahirkan kita, sudah memberikan pendidikan sampai SMA, itu kan sudah sangat bagus ya. Kalau sudah sampai SMA itu kan sudah dewasa, sudah harus berpikir dewasa, berpikir baik ya, berpikir mandiri seperti itu, untuk melanjutkan berpikir ke jenjang lebih dewasa lagi. Seharusnya kalau sudah diberikan pendidikan ya, apalagi itu udah mau kuliah, jadi kan harus benar-benar berpikir lebih canggih lah ya. Kita ingat aja, ibu itu kan mengandungkan kita kan selama 9 bulan lebih kurang ya. Kita dikandung, dibawa kemana-mana, mungkin berat kan di dalam perut itu. Begitu juga setelah dilahirkan, mendidik, dibuai, dibelai, disayang ya, sampai dewasa. Coba dari 0 tahun sampai kelas 3 SMA itu berapa tahun itu ya? Apalagi anak perempuan ya, sangat rentan. Anak perempuan itu namanya kodrat dilahirkan sebagai wanita, itu tidak sebebas laki-laki, jadi kemanapun juga harus dipantau kan. Anak perempuan kan gitu ya, beda lah dengan laki-laki seperti itu. Kalau laki-laki kan dia kemana-mana namanya bapak-bapak ya, itu kan. Kalau anak perempuan jelas perhatiannya atau pengamanannya kan lebih ketat. Wajar lah ya seorang ibu Nikita Mirzani untuk berbuat yang lebih, yang ekstra demi keselamatan anak perempuannya seperti itu. Tentunya Pak Ustadz, akhlak juga sangat penting gak sih untuk orang tua dan juga apalagi anak ke orang tua gitu, sehingga akhlak pun bisa terjaga, tidak ada sesuatu kata-kata kasar yang terucap ataupun melawan gitu. Betul sekali. Akhlak kepada kedua orang tua ya, ibu bapak kita, siapapun bentuknya, apapun ya latar belakangnya, kita harus wajib. Apalagi untuk orang tua itu seperti Ibu Nikita Mirzani kan selalu dia sangat benar-benar ya kerja keras untuk anaknya itu berhasil. Kalau saya melihat begitu ya, itu harus benar-benar dihormati, harus disayangi. Kecuali kalau orang tua kita kan misalnya kan
memberikan fatwa yang buruk-buruk, kan enggak. Bagaimana dia bersikeras, kerja keras dengan supaya anaknya jadi orang seperti itu. Dan harus benar-benar mendoakan kedua orang tua, dan seorang anak harus mempunyai etika akhlak yang baik. Karena seorang ibu itu, kalau ibu sudah benar-benar patah hati, itu kan doa ibu dan ini jeritan ibu itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, setelah perseteruan Nikita Mirzani yang kabarnya diduga dengan praktisi hukum Rasman itu sempat berseteru, ada baku hantam dan juga ribut-ribut di Polres Selatan. Kemudian sang anak Loli pun tidak ingin menemui ibunya, bahkan dia sampai berstatement, saya tidak akan pernah ingin menemukan ibunya Nikita Mirzani, bahkan melihatnya saja tidak mau. Itu seperti apa itu? Nah, itu durhaka, itu nggak boleh. Gimana nggak mau ngelihat ibu yang melahirkan, terus yang melahirkan dia siapa, seperti itu kan? Tetap apapun latar belakang, ya apapun orang tua manapun itu nggak bisa, tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua. Ada kan kisahnya maling kundang. Ntar kalau udah dikutuk sama Allah, itu gara-gara orang melupakan orang tuanya kan, maling kundang itu. Banyak sejarah-sejarah Islam mengatakan bahwa kita tuh tidak boleh durhaka kepada yang melahirkan kita. Orang yang nggak melahirkan kita aja dia dianggap sebagai ibunya aja luar biasa, berhasil bisa ngikut ajaran orang tuanya, apalagi ini. Jadi dilahirkan, dibesarkan, tidak bisa seperti itu ya. Harus ya, semoga Loli, Ananda Loli dapat bersabar gitu ya, putihkan hatinya, lembutkan hatinya, karena benar-benar ibu itu, doa ibu itu nggak ada bandingannya, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Loli meminta diadopsi ke Bang Rasman. Itu seperti apa? Dan ada statement dari Nikita Mirzani, dia mengeluarkan statement di YouTube bahwa dia mengikhlaskan jika memang Loli diambil oleh Rasman. Kemudian dia berkata, ambil aja nggak apa-apa kalau memang itu yang terbaik. Nanti dia biar bisa merasakan bagaimana mengurus Loli seperti itu. Itu ada rasa sedih atau ada rasa keikhlasan nggak sih dari dalam hati seorang ibu Nikita Mirzani ini? Kalau seorang ibu tadi ya melihat dengan kondisi begini, bagaimana anaknya itu aman, anaknya aman, anaknya bisa lebih maju, siapapun dia, bersama siapa dia hidup. Dengan kondisi urgent seperti ini, jelaslah siapa yang kira-kira bisa menasehati Ananda Loli, ya, siapapun, Bang Rasman atau siapapun, pastilah seorang tua ingin melihat itu. Terus mengikhlaskan bagaimana, yang penting anak itu selamat ya, selamat, bisa lebih baik ke depannya seperti itu. Kalau untuk kan dia sudah dewasa, sudah bisa memilih hidup sama siapa, ke siapa. Insya Allah kalau seorang ibu dengan kondisi yang urgent seperti ini, orang tua, ayah dan ibu pun juga akan melihat anaknya itu tenang di mana. Kalau itu misalnya untuk lebih maju, lebih tenang, bisa menjadikan dia lebih soleha, lebih baik, why not, seperti itu ke siapapun. Oke, terakhir Pak Ustadz, kesimpulan dari kejadian tersebut tuh seperti apa sih, alangkah baiknya dan kedepannya harus bagaimana? Kedepannya, wahai ya semua anak ya, anak-anak di muka bumi ini, kita harus menghormati ibu tuh, karena di ajaran Islam tuh umi baru bapak, kan disebut ibu disebut 3 kali kan, dari seperti itu baru bapak. Jadi memang ibu tuh harus dihormati, betul-betul dimuliakan karena dia melahirkan kita. Apapun yang terjadi, tidak boleh kita menelantarkan ibu kita atau mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap ibu ya. Percuma kita kaya raya tetapi kita durhaka kepada orang tua, nanti kita masuk neraka, jadi nerakanya Allah Subhanahu wa taala.